Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duson. Nah, lanjut di video kali ini kita akan coba membahas mengenai tutorial bagaimana kita melakukan logistic regression menggunakan Python sebagai algoritma untuk melakukan klasifikasi. Baik, jadi logistic regression adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel pada input dan variabel output. Input ini yang dimaksud adalah sebuah data independen data, dan dependent data sebagai outputnya. Jadi independent data seperti fitur-fitur dari data, dan output atau dependent datanya adalah yang biasa kita sebut label dari suatu klasifikasi. Nah, tujuannya kita menggunakan logistic regression ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara dua data atau variabel dengan melakukan estimasi nilai probabilitas menggunakan fungsi logistik. Oke, jadi logistic function-nya itu sendiri menggunakan kurva sigmoid ya. Nanti kalian bisa perdalam sendiri secara teori kurva sigmoid itu seperti apa. Yang jelas adalah kita akan melakukan estimasi terhadap data-data tersebut sehingga kita bisa melakukan klasifikasi dengan menggunakan fungsi logistik, dan fungsi logistiknya ini sendiri menggunakan yang namanya kurva sigmoid. Oke, sebagai contoh, nanti kita akan membuat dua data yang akan kita praktekkan. Yang pertama, data yang kita buat sendiri dengan NumPy array. Yang kedua, kita akan menggunakan data iris, tapi kita akan pakai dua fitur pertama aja, karena kita akan plot dia di dua dimensi, jadi kita akan menggunakan data dua dimensi saja. Yang pertama, kita akan import NumPy SNP seperti biasa. Kita akan gunakan NumPy juga nanti buat mengenerate data. Yang kedua, kita import matplotlib. Ini digunakan untuk melakukan plotting data. Kita import splt, ini seperti biasa. Selanjutnya kita akan panggil beberapa library dari sklearn. Yang pertama, linear model, karena si function yang kita gunakan ini termasuk dalam linear model. Dan yang kedua, kita akan mengimport sebuah function yang kita buat sendiri. Nanti function ini isinya apa akan gua bahas di video tersendiri. Sekarang kita import aja dulu si function yang kita buat sendiri ini. Di utilities bisa di tab, ternyata import visualize mestinya bisa di tab. Oke. Karena sudah dibuat jadi dia bisa di tab. Kita running, dan selanjutnya kita akan membuat memuat data independent input dan data dependent si outputnya. Akan gue percepat karena akan sedikit lama. Oke, jadi ini datanya kita generate dengan NumPy array sudah seperti ini. Nilainya bebas, terserah kalian. Ini free aja. Yang penting dia dua dimensi dan dependent datanya satu dimensi ya. Jadi nanti kita bisa plot dia di menggunakan matplotlib. Oke, jadi langsung ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat classifier. Jadi ini objek untuk kita melakukan klasifikasi, kita namakan classifier. Kita panggil linear model library di logistic regression, dan kita akan perlu menambahkan parameter dan argumen, yaitu solver, yaitu liblinear. Jadi kalian bisa baca sendiri di dokumentasinya di scikit-learn.org terkait dengan linear model logistic regression. Jadi untuk si solvernya ini sendiri adalah dia sebagai optimizer dari logistic regression kita ini sendiri. Jadi classifier kita ini kita mau menggunakan optimizernya apa? Ada berbagai macam teknik. Yang common untuk data yang kecil itu adalah liblinear.
Dan kita akan masukkan nilai C-nya yaitu sama dengan 1. Oke, jadi di argumen dan parameter sini, solver sebagai optimizer dan C ini adalah nilai dari regularisasi yang akan kita lakukan. Semakin kecil nilainya, itu akan semakin menandakan bahwa regularization yang kita akan lakukan itu semakin kuat. Ini gunanya untuk menghindari yang namanya overfitting. Jadi kita pakai nilai integer positif yang cenderung kecil, nilainya yaitu 1, supaya kita mampu menghindari yang namanya overfitting. Kita running. Oke, sekarang kita sudah punya yang namanya classifier kita, object classifier. Nanti classifier ini selanjutnya kita bisa lakukan fitting terhadap nilai kita, X dan Y. Ini bisa kita running. Oke, modelnya sudah di run ke data kita di X dan Y. Selanjutnya kita tinggal melakukan visualisasi. Visualisasi menggunakan visualize yang kita punya dengan input classifiernya itu sendiri dengan nilai dari data-datanya. Harapannya visualisasi ini akan menampilkan border antar data menurut algoritma logistic regression. Nah, jadi di sini sudah dibagi data-data kita ini dalam 4 kelompok ya. Jadi pembagian border ini itu adalah hasil dari klasifikasi sesuai dengan model yang kita buat. Di sini sangat jelas sekali bahwa data-data itu terpotong atau terbagi dalam suatu garis. Ya, garis ini tadi yang saya jelaskan, dia terbentuk dari estimasi kita terhadap probabilitas suatu data itu masuk ke dalam suatu kelas tertentu. Oke. Dengan menggunakan logistic regression, kita bisa melakukan pembagian data sedemikian sehingga tergambar seperti ini ya. Ini bisa kita visualisasikan dalam bentuk 2 dimensi karena data kita memang hanya 2 dimensi saja. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan eksperimen terhadap data iris. Jadi nanti kita tinggal ganti aja si XY-nya kita ini dengan sebuah data dari iris. Kita akan from sklearn, kita akan import datasets dari si load iris. Kalian bebas bisa menggunakan yang lain karena di sini sebenarnya banyak. Bisa load iris, data yang lain, claviernya housing ya. Load yang lain, load wine, bloops, itu Boston, breast cancer ya. Kita akan menggunakan yang load iris saja, yang sering muncul di berbagai macam buku. Selanjutnya kita akan plot si X-nya ini adalah data iris. Data iris yang mana kita akan ambil dari 2 kolom pertama, 2 fitur pertama. Kita lakukan slicing untuk seluruh row dan juga untuk kolomnya kita ambil yang 2 saja. 2 yang pertama, jadi 0 dan 1 saja. Sedangkan untuk yang Y-nya atau dependent datanya, kita akan panggil apa adanya ya, karena memang cuma 1 dimensi, yaitu si load iris target. Ini kita hapus, kita print. Oke, sekarang mestinya nilai X dan Y-nya sudah berubah. Kita bisa print aja. Oke, jadi di sini ini nilai X atau independent datanya, sedangkan Y-nya kita bisa print. Nah, ini ya nilai Y-nya. Hampir sama, tapi ini jumlahnya agak sedikit lebih banyak. Tapi tidak termasuk yang banyak sekali, sehingga kita akan menggunakan classifier yang sama dengan dengan solver ya linear juga, karena menurut saya ini datanya masih cenderung sedikit, jadi linear mungkin akan masih cukup optimal. Selanjutnya kita akan print aja hasilnya. Oke, jadi di sini pembagiannya cukup terbagi, akan tetapi memang ada beberapa yang tidak sesuai, karena memang untuk yang contoh yang sebelumnya yang mana datanya memang dibagi sedemikian sehingga kelihatan banget perbedaannya, akan tetapi untuk yang di sini di garis yang hijau tua dan hijau muda ini terdapat beberapa data yang terlihat membingungkan, di mana dia akan masuk ke kelas yang hijau tua atau yang hijau muda. Namun secara umum, kalau kita lihat lebih general,
data yang di sini dengan yang di sini sudah berhasil dikelompokkan. Akan tetapi yang di sini logistic regression mengestimasi bahwa dia terdapat dua kelas yang berbeda, walaupun di tengah-tengah sini masih terdapat banyak data yang tumpang tindih. Itulah fungsinya kita akan melakukan beberapa eksperimen ketika kita menemukan kasus-kasus yang kita harus selesaikan menggunakan metode machine learning. Oke, menurut saya untuk video terkait dengan tutorial logistic regression untuk klasifikasi saya rasa cukup. Next, saya akan coba jelaskan lagi bagaimana visualize classifier ini bekerja, apa saja baris kodenya, function apa yang berjalan di sana, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Profesor Parno, klik tombol loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.